Puisi merupakan bentuk ekspresi pengalaman empirik atau batin seseorang yang diwujudkan dengan bahasa-bahasa. Pantun adalah jenis puisi rakyat yang terdiri atas 4 baris. Pada 2 baris pertama dalam pantun disebut sampiran dan 2 baris selanjutnya disebut isi. Pantun adalah ungkapan perasaan yang disusun dengan kata-kata indah sehingga menarik untuk dibaca dan didengar. Gurinda merupakan karya sastra lama dan terdiri atas 2 baris yang sama. Baris pertama pada Gurinda merupakan baris yang berisi masalah atau perjanjian. Adapun baris kedua adalah jawaban dari baris pertama. Syair merupakan salah satu puisi lama. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang mendalam. Awal mula syair berasal dari Persia dan masuk ke Indonesia bersama dengan agama Islam. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu mantra atau hukmanir. Dalam masyarakat Melayu, mantra biasa dikenal sebagai serapah, jampi, atau seru. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis atau gaib. Mantra juga termasuk dalam puisi lama. Tujuan puisi rakyat adalah sebagai sarana hiburan dan juga untuk mendidik, menyampaikan aspirasi, menyindir, hingga sebagai acuan norma-norma kehidupan. Puisi rakyat disampaikan turun-temurun secara lisan. Cerita fantasi kerap kali disebut dengan teks naratif. Cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif. Artinya, hanya sebatas khayalan semata, aneh, dan bahkan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Dalam narasi atau penulisan kreatif, alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur memungkinkan penulis mengembangkan tema. Secara umum alur teks naratif terdiri atas alur maju, mundur, dan campuran. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan, yaitu pemaparan, pemberian penjelasan tentang cerita serta pengenalan tokoh dan latar cerita, pengenalan masalah, pada saat tokoh masuki konflik, klimaks, pada saat cerita mencapai puncaknya, penyelesaian, akhir sebuah cerita. Tokoh dalam cerita fantasi menggunakan watak dan ciri yang unik yang tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian tokoh adalah individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Menilai alur dalam cerita fantasi dapat dinilai berdasarkan alur awal yang meliputi latar tempat, latar keluarga tokoh utama, serta petunjuk permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Alur klimaks berisi aksi yang paling menegangkan dalam sebuah cerita. Alur akhir berisi solusi atas masalah dalam cerita atau amanat dalam cerita.